Kang. Kamu udah nyari lagi kerjaan jadi security? Belum, Kang. Kenapa? Belum ada info. Kamu belum pernah ikut pelatihan kan? Pelatihan security? Iya. Belum. Kamu harus ikut biar lebih gampang kalau mau kerja jadi security. Di mana, Kang? Nggak tahu. Tadi Junaidi nelpon mau apa? Hari ini aku nyopet enggak? Kamu udah nggak jadi copet lagi kan? Yang enggak atuh. Kan tadi juga aku bilang gitu sama Junaidi. Terus, memangnya ada apa Junaidi nanya gitu ke kamu? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah dipikirin. Sekarang yang harus kita pikirin, gimana supaya usaha dagang cilok kita bisa maju. Ah, itu mah nggak usah dipikirin. Kok nggak usah dipikirin? Kalau mau maju mah tinggal didorong aja. Ih, aku serius tahu. Halo, kamu di mana? Lagi kerja. Kamu sekarang udah kerja? Sebetulnya bukan kerja, jualan. Jualan apa? Cilok. Hah? Jangan mangap. Aku jadi investor, merangkap pembantu. Maksudnya? Modalnya dari aku, pakai tabungan aku. Yang jualannya teman aku. Terus, akunya ikut bantuin dia. Kamu bantuin jualan cilok digaji? Bukan digaji istilahnya, tapi dapat bagian. Terus sebagai investor, kamu juga dapat bagian? Iya dong. Kamu jualannya di mana? Talaga Bodas. Sebelah mananya? Kalau kamu lewat Talaga Bodas, nanti kamu bisa lihat ke pinggir jalan. Nanti kamu bisa lihat aku lagi jualan cilok. Oke, aku ke sana. Oke. Tempat ini sepi, jangan teriak apalagi lari, bisa bahaya. Maksudnya apa? Handphone kamu yang tadi keluarin lagi. Saya lagi ditodong. Begitulah kira-kira. Dompet. Cepet. Makasih. Sekarang kita harus gimana, Bos? Kita terus berperang. Perang belum selesai. Kita sudah kehilangan Jupri. Kamu pikir itu penting? Kekuatan kita berkurang, Bos. Kita nggak perlu takut, apalagi khawatir, selama otak kita masih bisa dipakai. Iya, Bos. Kalau benar ini dompet pembantu Kang Bahar, berarti kita benar-benar dalam bahaya. Kalian tahu Kang Bahar itu siapa? Enggak, Bos. Saya cuma pernah dengar namanya aja. Maksudnya, saya nggak tahu orangnya, tapi pernah dengar namanya. Sama. Saya juga pernah dengar namanya aja. Dompet ini akan saya kembalikan ke pemiliknya. Pembantu Kang Bahar, lewat Junaidi, teman saya. Terus nanti Junaidi akan ngasih ke anak buahnya Kang Bahar. Terus anak buah Kang Bahar yang akan ngasih ke pembantu Kang Bahar. Bi. Ya. Buka
buka pintunya. Sebentar. Kenapa kamu? Minta uang 37.000. Kamu mau kayak anak kecil minta uang aja harus sambil nangis. Terus kenapa kagok mintanya teh 37.000, nggak 40.000 aja sekalian? Buat taksi. Terus kamu kenapa nangis? Dia ditodong. Hah? Temen aku kok nggak sampai-sampai. Terus aku teleponin juga nggak bisa. Mana aku tahu. Teman kamu kan nggak sama aku. Ada apa? Kang, dia ditodong. Jangan ngelawan, bahaya. Ya enggak atuh, dia mah pasrah, dompet sama HP-nya udah dibawa sama penodong. Ditodongnya udah selesai. Kejadiannya teh udah lewat Akang, sekarang dia ada di sini di rumah kita. Kamu tadi ngasih taunya salah. Harusnya bukan Dea ditodong, tapi Dea tadi ditodong atau Dea habis ditodong. Kamu ngomong seolah-olah peristiwanya sedang terjadi, padahal sudah lampau. Ari maksud Akang teh gimana ini teh? Esi jadi bingung. Gak usah bingung, tunggu sebentar. Ini Akang dalam perjalanan pulang. Bebek seneng banget sekarang udah punya SIM. Iya, Papa juga ikut seneng. Kita perlu ngadain syukuran nggak? Syukuran apa? Syukuran Bebek udah punya SIM. Nggak usah. Masa nggak usah? Makan-makan aja, nggak usah rame-rame. Kita sekeluarga aja, makan di restoran. Waduh, uang lagi. Halo, Junedi. Iya? Ini saya sudah bawa dompet. Di dalamnya ada KTP atas nama Imaswati. Mudah-mudahan ini benar dompet pembantunya Kang Bahar. Kalau memang benar, kita bisa terbebas dari ancaman masalah. Iya. Sekarang kamunya cepet kesini. Saya nggak mau ketemu anak buahnya Kang Bahar. Takut terjadi kesalahpahaman. Enggak, saya sendiri. Nanti kalau dompetnya sudah sama saya, baru saya anterin ke anak buahnya Kang Bahar. Tunggu sebentar, ini saya lagi OTW. Oke. Dompetnya bagus. Buang. Mau saya bawa pulang aja buat istri saya. Masa ngasih buat isi dompet bekas? Bilang aja baru, tapi second. Terserah. Kalau udah sampai rumah mah nggak usah nyisir atuh Kang. Kalau habis pakai helm, rambut Akang berantakan. Masa nggak boleh nyisir? Tuh Mama udah pulang. Kamu ditodong di mana? Di sekitaran Burangrang sama Lodaya. Nggak tahu tadi di jalan apa. Waktu ditodong kamu nggak bilang kamu keponakannya Muslihat. Emangnya kalau dia bilang gitu, penodongnya bakalan takut?
Nggak tahu juga. Yang serius atuh Kang. Oke. Yang diambil penodong apa aja? Dompet sama HP, Isi dompetnya apa aja? KTP, kartu ATM, sama uang. Uangnya berapa? Uang kertasnya 135.000, uang logamnya 500-an 5. Sudah lapor polisi? Belum. Kamu harus lapor polisi. Ini ongkos buat ke kantor polisi. Lapor, kamu sudah ditodong. Terus kehilangan dompet. Sebut semua isinya. Kamu perlu surat keterangan buat bikin KTP baru. Selebihnya biar jadi urusan Mamang. Muslihat. Ya Kang, Urusan dompet si Imas udah beres. dalam proses. Kalau saya kasih tambahan tugas, masih bisa. Siap Kang. Keponakan saya ditodong di sekitar Burangrang dan Lodaya. Dompet sama HP-nya diambil. Di dalam dompet ada KTP atas nama Dea. Kartu ATM sama uang. Uang kertasnya 135.000. Uang logamnya 500-an 5. Cari penodongnya. Siap Kang. Bawa Murad sama Pipit. Sudah sama saya Kang. Satu paket, Murad sama Pipit. Kalau penodongnya ketemu, selama dia nggak ngelawan, nggak usah dihajar, apalagi dibakar. Diantar aja ke kantor polisi. Saya cuma minta semua kepunyaan Dea kembali. Siap Kang. Waalaikumsalam. Pak, tadi Neng sampai sekolah terlambat. Jalanan macet, beli Neng motor. Kamu baru 14. 15. Belum, masih kurang. Belum 15. Belum waktunya pakai motor. Kalau nggak pakai motor, nanti terlambat terus. Ya udah. Mulai besok Bapak anter pakai motor. Kenapa saya lagi? Mungkin kita jodoh. Dompet, HP. Di dalam tas ada apa isinya? Yang di dalam tas mah jangan. Sini.